maka ikroklah kita ke dalam diri kita ini. Insya Allah akan berjumpa kita Bapak Ibu. Nah, ini kita coba memahaminya, siapa diri kita ini. Jadi dengan rasa memahaminya Bapak Ibu, jangan main akal. Kalau main akal Bapak Ibu, pandang-pandang leleknya beko. Le tahu pandang-pandang lelek? Tuh Ini insan, ya, insan. Jadi supaya kita ini kenal dan sempurna makrifat kita kepada Allah, jalannya yang pertama, kenali dulu diri. Yang kedua, kenali asal usul kejadian diri. Ya, apa kata Rasul? Nah, ini kita bermain dalil dulu. Arafun nas man arafu li nafsi. Arafun nas, manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mengenal akan siapa rahasia dirinya. Nah, jadi kalau manusia itu belum mengenal siapa rahasia dirinya, belum dikatakan dia itu manusia yang ma'rifat. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, sekarang mana yang dikatakan yang diri itu? Yang dikatakan diri itu Bapak Ibu, bukanlah yang dimaksud itu adalah jasmani. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu bukan jasmani. Jasmani ini yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, jantung, rabu, empedu, buah punggung itu, ini namanya casingnya, ini cangkangnya namanya nih ya. Ini kotaknya, ini sarungnya nih. Kalau dibilang bahasa orang sekarang, kata Jamal, ini yang kawinnya, yang kawin. Ya, yang kehancur, kalapuk, kabusuk, hancur itu. Bukan itu yang diri Bapak Ibu. Ya, ini casingnya namanya, ini cangkangnya namanya. Ya, kalaulah jasmani ini adalah casingnya, cangkangnya, lalu yang mana yang diri kita itu? Yang diri kita itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang diri kita. Makanya dengan adanya ruh, ya, dengan adanya ruh, dengan adanya ruhlah barulah tubuh ini bisa bergerak. Dengan adanya ruhlah baru mata ini bisa melihat, baru telinga ini bisa mendengar, baru tangan ini bisa memegang, menggapai, barulah kaki ini bisa melangkah. Itu ruh itu sebenarnya. Cobalah perhatikan Bapak Ibu.
Ya. Orang yang meninggal dunia, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Dipanggil dia, halo Pak, jagolah Pak, kami dah sampai Pak. Oleh karena muanya Bapak Ibu, bangun nak dia, dengar nak dia tuh. Padahal dia punya mata dan telinga. Berarti yang melihat itu bukan mata, yang mendengar itu bukan telinga. Mata ini alat untuk melihat, tapi bukan mata yang melihat. Telinga ini alat untuk mendengar, tapi bukan telinga yang mendengar. Mulut ini alat untuk berkata, tapi bukan mulut yang berkata. Buktinya dipanggil tak nyaut dia, tak dengar dia. Ini yang namanya diri yang KW. Ya, yang tak sebenarnya Bapak Ibu, bahasanya jasmani. Lalu mana diri kita? Ini yang ruh nih. Ini yang mandangnya dengan mata zahir. Ini yang ruh. Nah, setelah kita paham Bapak Ibu, yang sebenar diri itu adalah ruh. Nah, tilik lagi dengan hati. Nah, tadi dengan mata zahir kan ruh tuh. Nah, kemudian tilik lagi dengan pandangan hati. Tilik ke dalamnya. Nah, setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya yang diri itu Bapak Ibu bukan ruh ini. Setelah kita tilik ke dalam, rupanya diri kita itu bukan yang ruh, yang KW itu, ya. Yang ori maksud Ustaz? Yang ori itu bukanlah ruh. Yang ori itu yang si hayat itu. Inilah rupanya yang ori yang sebenarnya. Kalau tak ada hayat, tak bisa bergerak tubuhnya. Kalau tak ada hayat, tak hidup batang tubuh ni. Kalau tak ada hayat, tak melihat mata ni. Kalau tidak ada hayat, tak mendengar telinga ini. Bukan kena ruh, tapi hayat. Makanya ditilik ke dalam. Ya, sorong ke dalam, resik ke dalam, baca diri, di dalam diri ada diri. Itu dia maksudnya. Ini diri yang ori tadi. Tapi di dalam diri tadi itu diresek ke dalam. Rupanya di dalam diri ini masih ada diri. Ini yang si hayat ini yang sebenarnya diri kita nih. Yang hidup yang diri kita. Yang membuat batang tubuh ini bergerak, ini si hayat. Itu mandangnya dengan hati mandangnya tuh. Ada paham kita Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu yang hayat, ini yang ori. Tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Tiliknya dengan mata hati. Mata hati mandangnya tuh. Setelah kita tilik dengan pandangan mata hati, rupanya yang diri yang ori yang sebenar-benarnya itu bukan hayat, rupanya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang sebenar diri kita Bapak Ibu. Nur Muhammad itu yang sebenar diri kita. Inilah yang dikatakan kekasih Allah. Ini yang dikatakan Habibullah. Inilah orang yang pertama kali mengenal Allah. Inilah orang yang pertama kali berlikuk dengan Allah. Inilah orang yang pertama kali bertatap wajah dan bermuwajah dengan Allah. Inilah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Khalaqtuka li ajli wa khalaqa alam li ajlika. Aku jadikan dirimu adalah untuk memandang akan kenyataan wujud diriku. Dan aku jadikan sekalian alam. Segala yang ada, segala yang wujud.
itu karena dirimu. Ini yang dimaksudkan Nur Muhammad itu. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari sisi Allah. Itu yang nur, itu yang Nur Muhammad. Ini yang kekasih Allah tuh. Maka siapa yang mengenal Nur Muhammad sebagai kekasih Allah, sebagai Habibullah, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang selamat, lepas daripada azab dan sisa neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Tuba man ro'ani wa amanah bi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanah bi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Maksudnya tidak masuk neraka orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Dan beruntung pula lah orang yang ia melihat orang yang mana orang itu telah melihat aku. Beruntung juga. Apa maksudnya tuh? Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepada aku. Kita lihat namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu, bukan Abu Nazar. Ya, tu almarhum. Tu jamaah kita tuh. Maksudnya beruntunglah orang yang melihat Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad itu telah sempurna pada diriku, menjadi tubuhku, menjadi ruhku. Maka orang yang sudah melihat Nur Muhammad pada diriku ini, kata Rasul, yang sudah menjadi batang tubuhku dan sudah menjadi nyawaku, beruntung dia tidak masuk neraka. Karena memandang nur. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar bin Khattab itu. Wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah tajalli Allah, Nur Muhammad itu adalah wujud Allah, yang mana Nur Muhammad tajalli dan wujud Allah telah nyata pada diriku, sudah menjadi tubuhku, sudah menjadi nyawaku. Sudah sama kamu wahai Umar memandang Allah. Sudah sama hai Umar kamu menyaksikan Allah. Sudah sama hai Umar kamu sudah bertatap wajah dengan Allah. Jadi yang dimaksudkan beliau itu bukan fisiknya, bukan yang majazinya. Yang majazi itu yang fisik. Nih, yang disebut jasmani tadi bukan itu. Tapi memandang Nur Muhammad. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Dan beruntung pula orang yang mana melihat orang yang telah melihat aku. Walaupun kita tak berjumpa dengan Rasulullah, kan itu. Tak sezaman lagi, tak semasa lagi, dah habis masa dan dah habis zamannya Rasulullah tuh. Udah berapa tahun kita ini berpisah dengan Rasulullah. Beruntung juga Bapak Ibu kalau kita melihat orang, apakah itu ayah kita, apakah itu guru kita, apakah itu mursyid kita, yang mana ayah kita, guru kita, mursyid kita, yang mana beliau telah melihat aku dan ia beriman dengan aku. Artinya apa?
apabila guru, apabila mursyid, apabila orang tua kita yang mana dia telah menyaksikan Nur Muhammad sudah nyata dan sempurna pada dirinya, dan kita menyaksikan itu pada diri beliau, selamat juga kita itu Bapak Ibu, sekeluarga selamatnya itu. Maka Nur Muhammad inilah wasilah untuk usul kepada Allah. Inilah rupanya yang diri Bapak Ibu itu, ya. Ini yang Nur Muhammad yang dikatakan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah sekali-kali ayah laki-laki di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah itu pada diri kita, yang Allah katakan qad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada diri kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya Nur Muhammad. Makanya ketika ayat itu turun, Rasulullah menangis Bapak Ibu. Menangisnya karena beliau paham dan mengerti siapa Rasul yang ada di dalam dirinya itu. Beliau paham dan mengenal itu. Ini yang diri kita itu. Sebagai wasilah kita untuk bisa kita kepada Allah. Nur Muhammad inilah mursyid Rabbaniyah. Dialah orang yang melihat Allah. Dialah orang yang menjadi kekasih Allah. Dialah orang yang menghantarkan kita untuk bisa liqo dan sampai kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Nur Muhammad, sudah nyata pada diri kita, zahir dan batin, udah sampai kita kepada Allah itu, udah usul kita kepada Allah itu Bapak Ibu. Namun jangan kita bertahan kepada Nur Muhammad, itu dulu. Ini udah usul namanya, udah sampai. Walaupun telah usul dan udah sampai, jangan terhenti, jangan tertahan. Jangan berwukuf kita di dalam Nur Muhammad. Tilik lagi di dalam Nur Muhammad masih ada diri. Mandangnya itu dengan apa? Dengan hakikat mata hati. Dipandang lagi ke dalam Nur Muhammad dengan pandangan hakikat mata hati. Siapa Nur Muhammad itu? Rupanya Nur Muhammad itu yang disebut namanya dengan sifat. Muhammad itu sifat tuh. Udah tahu kita Muhammad itu yang dikatakan sifat. Sifat siapa itu? Sifat aku, kata Allah. Wa sifatilah ghairi. Sifat itu tiada lain aku. Maka setelah kita paham, menilik ke dalam bahwa di dalam Nur Muhammad itu masih ada lagi, itu rupanya sifat lah itu sebenarnya. Rupanya yang diri kita itu yang diri yang sifat Allah tuh. Yang sifat yang 7 itu Bapak Ibu. Sifat 7 nih. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, apa lagi? Irodat, hayat. Setelah kita sampai pada sifat, tilik lagi ke dalam siapa sifat itu. Sifat itu adalah aku, kata Allah. Lihat. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku.
Siapa yang aku itu? Yang aku itu ya Allah. Yang sebenar aku itu Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Nah, ini dia. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Maksudnya, la ilaha illa ana. Tidak ada yang sebenar-benar wujud. Tidak ada sebenar-benar yang hidup. Tidak ada sebenar-benar yang nyata. Melainkan yang sebenar-benar wujud, sebenar-benar yang nyata, sebenar-benar yang hidup. Illa ana, melainkan aku. Rupanya diri Bapak Ibu itu tiada lain aku Allah. Bukan akunya Bapak Ibu. Itulah aku yang sebenar-benar aku itu Allah. Karena dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Selain dirinya nggak pernah ada. Kalaulah diri kita yang sebenar-benar diri kita itu adalah aku, yaitu Allah, maka inilah yang dikatakan Allah itulah yang dikatakan yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang dikatakan yang seakmal diri. Allah itu yang dikatakan yang sejatinya diri. Itu dia. Begitulah kita memandang. Di dalam pandangan hati kita, kalau kita telah mampu mengenal, menyilau, meresep, menyentar ke dalam diri yang sebenar-benarnya aku itu adalah Allah, maka latihlah pandangan kita 24 jam selalu. Ini yang diantarkan oleh orang-orang arif billah, supaya kita tidak lengah walaupun sedetik dalam mengingat akan aku Allah yang sebenar-benar itu. Sebab siapa yang lupa dengan aku yang sebenar-benar aku yang bernama Allah, walaupun itu sesat atau sedetik, kafirlah dia. Maka dilatih pandangan kita oleh orang-orang yang arif billah, orang-orang yang telah sampai, orang-orang yang telah kasat, yang membimbing kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Apa kata mereka? Suhudul kasra fil wahda. Nah, ini matinya. Supaya kita berkekalan selalu. Suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya tuh pandang yang banyak pada yang satu? Maksudnya bahwa segala alam, segala yang wujud itu adalah tajalli daripada diri yang satu. Ustaz ulang lagi. Suhudul kasra fil wahda, pandang yang banyak pada yang satu. Pandang segala alam, pandang segala yang wujud, bahwa sekalian alam segala yang wujud itu adalah tajalli diri yang satu. Diri yang satu itu itulah dirinya aku, akunya Allah. Itu mandangnya itu. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu pada yang banyak. Kebalikannya, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya, pandang yang satu pada yang banyak,
bahwa diri Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud pada segala yang banyak ini. Pandang yang satu, maksudnya diri Allah itulah yang wujud, yang nyata, yang zohir, yang terang, yang jelas pada sekalian alam, pada segala yang nyata, pada segala sesuatu. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir, segala sesuatu dalam bentuk rupa apapun, dalam bentuk wujud apapun, dalam bentuk nama apapun, tiada lain adalah dirinya semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu bertahwil dalam segala bentuk dan rupa. Maka pandanglah Allahnya pada segala yang banyak ini. Pandang Allahnya pada segala yang wujud ini. Pandanglah Allahnya pada segala sesuatu itu. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Itu dia. Itu pandangan kita. Melatih itu. Sehingga zahir dan batin. Kita mampu memandang tahwilnya Allah itu dalam bentuk rupa yang bagaimanapun. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang satu? Bahwa yang memandang dengan yang dipandang satu juga orangnya. Yang melihat dengan yang dilihat satu juga wujudnya. Artinya Allah itulah yang memandang dan melihat dirinya di luar dirinya. Dia melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad itu tiada lain wujud diriku sendiri. Jadi kalau Allah yang wujud dengan sendirinya, maka yang terpandang ya dirinya juga. Di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah. Itu maksudnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matwalu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, mukamu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang hanyalah aku semata-mata. Tak ada diri siapa-siapa di situ. Diri aku semata-matanya di situ. Itu yang dikatakan sudul wahda fil wahda. Yang memandang dengan yang dipandang. Yang melihat dengan yang dilihat. Yang menyaksikan dengan disaksikan. Dirinya semata-mata. Maksudnya dia yang memandang dan melihat akan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Padahal Muhammad itu adalah wujud dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Inilah namanya pandangan yang sudah mukasyafah. Pandangan yang tidak ada lagi namanya dinding. Pandangan yang tidak ada lagi namanya batas, tabir. Itulah pandangan yang sudah tembus. Kemanapun mata dihadapkan, ya, maka yang terpandang Allah. Baik yang memandang itu juga Allah. Baik yang dipandang itu juga Allah. Inilah bahasa Al-Quran itu bahasa Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kamu itu kan aku. Kalau kamu itu adalah nyatanya diriku, makanya kemanapun kamu pergi melangkah, aku juga tuh. Yang melangkah tuh aku. Yang berbuat tuh aku. Memangnya ada diri yang lain lagi selain diri aku? Nggak ada. Nah, dia cuma yang ahad. Dia cuma yang ada.
Maka orang yang telah mampu mengenal Allah, yang telah mampu bermukasyafah dengan Allah, dengan cara dia berwukuf ke dalam diri, menilik ke dalam diri, menyilau ke dalam diri, meresek ke dalam diri. Ketika dia telah bersobok dengan Tuhan, ketika dia telah berlikuk dan bermuwajahah dengan Rabb-Nya, ketika itu pula lah dirinya itu hapus, lenyap di dalam wujud keesaan diri Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Rabb-Nya, bahwa Rabb itu Tuhannya itulah yang sebenar-benar wujud, Tuhannya itu yang sebenar-benar hayat, Tuhan itu yang sebenar-benar sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat. Fasadal jasad, hapus dirinya, karam dirinya, lebur dirinya, mati dirinya, tak ada dirinya lagi di situ. Inilah yang dikatakan Allah itu. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Innal abdi, sesungguhnya hambaku, sesungguhnya kekasihku, sesungguhnya waliku. Iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, aku dah jadikan dia sebagai waliku, kekasihku, hambaku. Qataltuhu, maka aku bunuh dirinya. Aku hapuskan dirinya, aku lenyapkan dirinya, aku hilangkan akan keakuan dirinya. Tak ada lagi dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Tidak ada lagi dirinya merasa dirinya itu yang hidup. Ketika dia telah aku bunuh, aku fanakan dirinya, aku hapuskan dirinya. Wa ana dia tahu, akulah pengganti daripada dirinya. Kalau Allah sebagai pengganti diri Bapak Ibu, karena diri Bapak Ibu telah dibunuh oleh Allah, karena Allah telah memandang Bapak Ibu sebagai kekasihnya, maka aku pengganti diri yang telah aku bunuh itu. Akulah yang memandang itu pada matanya, aku yang mendengar itu pada telinganya, aku yang berkata itu pada lisannya, aku yang berkuasa dan berkehendak itu pada dirinya, aku yang mengetahui itu di dalam hatinya, aku yang hidup di dalam jiwanya tuh. Tak ada siapa-siapa di situ. Itulah yang diri yang seakmal diri, itu yang diri yang sempurnanya diri. Ya aku, kata Allah. Peganglah ini Bapak Ibu dengan iman, dengan rasa yang sudah terpaktri ke dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku, diriku nyatanya wujud Allah. Itu bukan kata kita, kata Allah. Allah itu ya diriku, kata Allah tuh. Allah yang mengatakan kepada dirinya, Allah itu diriku, diriku inilah yang diri Allah itu. Tidak ada siapa-siapa. Makanya namaku adalah Allah, wujudku bernama Muhammad, rupaku bernama Adam, rahasiaku bernama insan. Jadi insan itu ya aku, kata Allah. Itu dikatakan oleh Allah tuh, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku.
Jadi insan itu sifatku. Kalaulah insan itu sifatku, maka sifat itu adalah aku. Itu maksudnya insan itu ya aku. Walaupun Bapak Ibu disebut orang, kita ini orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Le ngerti bahasa Ustaz tuh? Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu ini orang, tapi orangnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita ini disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Itu yang Allah bukakan rahasia.